Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Pak. Yang Mbak. Ya, di sini baru ada 6 orang ya. Ada Mas Yogi, Mas Erwin, Mas Julda, Mas Dava, dan Mas Nur Faizin. Nah, uh, ini bisa ditampilkan kameranya biar saya bisa melihat wajah Anda. Kamera saya nggak bisa, Pak. Ya. Ya, agar saya tahu Anda ya. Yang lain bisa menampilkan. Baik, ada Mas Nur Faizin, Mas Erwin. Yang lain bagaimana? Oke ya. Ya. Saya harap meskipun nantinya tidak menampilkan video, tapi usahakan foto Anda di Google Meet itu ada ya, jadi saya bisa lihat wajah Anda. Ya, baik. Nah, baik ya, sambil menunggu yang lain, jadi pertama-tama saya ingin minta maaf ya, karena harusnya jadwal kita adalah pukul 12.30, tapi karena saya ada keperluan rapat ya, sehingga jadwalnya saya mundurkan untuk hari ini jam 13.30. Nah, ini masih banyak yang baru datang ya. Nah, baik. Kalau saya lihat untuk mata kuliah fisika 1 ini mengalami perubahan ya. Mengalami perubahan bahwasanya saat ini kurikulum di FIK Udinus itu berubah. Sehingga mata kuliah tertentu yang biasanya dibuka di semester 1 ini sekarang diubah, tidak lagi dibuka di semester 1. Nah, salah satu mata kuliah yang diubah tersebut adalah fisika 1. Nah, sebagai konsekuensinya, maka mata kuliah fisika 1 ini tidak diajarkan untuk mahasiswa semester 1. Nah, sehingga mata kuliah ini tetap dibuka untuk mahasiswa-mahasiswa tingkat atas yang ingin memperbaiki nilai. Nah, jadi konsen dari kampus sekarang adalah mata kuliah fisika 1 ini dijadikan mata kuliah pilihan yang mana nanti bisa Anda ambil kalau Anda mengambil jalur reguler ya, MBKM-nya itu MBKM reguler, artinya Anda menempuh seluruh mata kuliah di kampus. Bisa juga Anda MBKM tapi nanti mata kuliah yang dikonversi adalah mata kuliah fisika. Nah, jadi dengan seperti itu, maka di kuliah fisika 1 ini nanti saya akan terangkan bagaimana kontrak perkuliahan kita ya. Yang mana kontrak perkuliahan kita ini nanti saya akan buat sedemikian sehingga Anda bisa memperbaiki nilai Anda ya. Karena saya lihat memang yang ambil mata kuliah fisika 1 ini yang tingkat atas, artinya Anda saya asumsikan sudah pernah ambil di kuliah sebelumnya atau di semester-semester sebelumnya. Ya, baik, saya akan share screen. Ya, nah, Anda silakan bisa menonaktifkan video, ya, karena saya akan share screen. Saya juga akan menonaktifkan agar lebih enak nantinya ya. Sudah terlihat layar saya? Ya, Pak. Sudah ya. Baik, saya akan jelaskan tentang tata tertib dan kontrak kuliah fisika 1 ya. Nah, ini ada beberapa hal yang perlu Anda perhatikan untuk kuliah kita ya. Yang pertama mungkin
di antara Anda ada yang sudah pernah ikut atau ambil kuliah saya, ada mungkin beberapa di antara Anda yang belum pernah ikut kuliah saya ya. Nah, ini sedikit perkenalan dari saya. Saya S1-nya di Universitas Airlangga, Surabaya, ya, S2 dan S3-nya di ITB. Jurusannya adalah fisika dan teknik fisika. Nah, jadi mungkin dengan pertimbangan ini, Prodi memilih saya untuk mengajar kuliah fisika. Ya. Nah, setahu saya semester ini fisika itu hanya ada satu kelas, yaitu yang saya ajar ini ya. Nah, jadi saya berharap misi Anda untuk mengambil mata kuliah fisika 1 ini nanti berhasil. Artinya Anda bisa lolos dan lulus dengan nilai yang seperti Anda harapkan. Nah, ini adalah tata tertib dan aturan ya, yang mana ini nanti kemungkinan akan berlaku selama 1 semester, tapi kemungkinan yang lain setelah mid semester, setelah tengah semester nanti kita akan bertemu tatap muka. Dari hasil rapat sebelum ini itu akan direncanakan setelah UTS nanti kampus akan dibuka dengan syarat-syarat tertentu. Nah, ketika nanti kampus dibuka dan kita bertemu kuliah tatap muka, tentu saja aturan-aturan yang ada di slide saya ini akan ada penyesuaian-penyesuaian ya. Nah, yang saya sampaikan di sini adalah aturan dan tata tertib selama kuliah daring. Yang pertama adalah mahasiswa usahakan masuk ke Google Meet atau Zoom sebelum waktu perkuliahan dimulai. Ya, jadi, misalkan perkuliahannya adalah pada hari ini tadi, misalkan ya, pada pukul 13.30, setengah 2, ya Anda usahakan jam setengah 2 kurang 5 atau setengah 2 kurang 10 menit Anda sudah masuk di ruangan. Ya. Yang kedua, mahasiswa tidak wajib mengaktifkan mode video. Ya, karena saya menyadari tidak semua mahasiswa koneksi internetnya bagus dan juga kuota internetnya juga terkadang tidak semuanya sama. Ya, jadi saya mentolerir untuk tidak mengaktifkan video. Kenapa Pak tadi di awal Bapak menyuruh kami mengaktifkan video? Ya, karena di awal tadi, karena kita pertemuan pertama ya, jadi saya ingin melihat wajah-wajah Anda. Itu alasannya tadi. Yang ketiga, mahasiswa wajib menonaktifkan mikrofon pada saat perkuliahan. Jadi, selama saya menjelaskan, tolong mikrofon Anda matikan ya. Nanti saya akan memberikan izin untuk Anda mengaktifkan mikrofon pada saat selesai saya menerangkan ya. Jadi nanti saya akan lempar pertanyaan ke Anda untuk melihat respon dari Anda, apakah ada yang ditanyakan, apakah sudah paham, dan yang lain-lain. Nah, nomor 5, ini nanti saya berikan waktu istirahat kurang lebih 5 menit ya, kalau misalkan dalam satu waktu perkuliahan daring saya rasa materinya cukup padat ya, dan bisa lebih dari 1 jam, nanti saya beri waktu istirahat selama 5 menit untuk Anda mungkin sekedar minum atau ke belakang ya, atau sekedar meregangkan badan ya, tidak apa-apa. Yang keenam, materi perkuliahan dan presensi ini dapat diakses di Kulino. Presensi ini sesuai kesepakatan yang ada di kampus ya. Presensi ini diambil melalui forum Kulino. Jadi staf TU nanti akan mendata presensi Anda berdasarkan komentar Anda di forum Kulino. Jadi setiap kali Anda berkomentar di forum Kulino itu dianggap sebagai presensi. Dan presensi ini
sesuai dengan arahan yang ada di kampus ya. Waktunya adalah 7 hari. Jadi misalkan hari ini Anda ikut kuliah saya, kemudian setelah kuliah Anda kuliah dengan dosen lain. Nah, Anda masih punya waktu untuk mengisi forum kulino kelas saya sampai 7 hari ke depan. Jadi, nah ini saya juga berharap yang ikut kuliah MBKM, ya, meskipun nanti nilainya dikonversi, tapi usahakan tetap mengisi presensi kehadiran melalui forum kulino. Ya. Waktunya kan 7 hari. Artinya jika hari ini sibuk, besok Anda bisa mengisi. Jika besok sibuk, besoknya lagi bisa mengisi dan seterusnya. Ya. Nah, ini presensi nanti diisi pada forum yang dibuat ya. Ini poin ke-8 ini saya revisi ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi tenggat waktunya ini 7 hari, bukan 30 menit. Nah, yang ini ada revisi. Ini adalah 7 hari, presensi dapat diisi 7 hari setelah perkuliahan. Ya. Nah, mahasiswa diizinkan mengikuti ujian jika presensi kehadirannya minimal 75%. Ya. Nah, jadi ini saya akan bisa lihat mana-mana mahasiswa yang setidaknya sering membuka kulino atau mahasiswa yang malas membuka kulino. Saya akan bisa lihat dari sini. Ya. Atau misalkan Anda ikut kuliah saya, tapi Anda malas mengisi forum kulino, ya saya anggap Anda tidak pernah mengikuti kuliah saya. Ya. Nah, seperti itu. Nah, yang nomor 10, ini mahasiswa usahakan kalau ada perlu dengan dosen, ya, misalkan dengan saya, itu di hari dan jam kerja. Ya. Jadi, misalkan Anda tanya PR atau tanya tentang hal lain, bisa di jam 7 sampai jam 6 sore. Ya. Pak, misalkan saya WA Bapak jam 9 malam bagaimana? Ya tidak apa-apa, tapi saya meresponnya tidak harus jam itu. Mungkin saya akan respon besok harinya. Ya. Nah, 10 poin ini apakah dapat dipahami oleh Anda semua? Paham, Pak. Dapat Pak, dapat dipahami. Paham Pak, paham. Baik, ya. Nah, kemudian ini materi yang akan kita bahas di Fisika 1 ya. Materi-materi ini itu oleh tim dosen sudah disesuaikan yang sekiranya akan berhubungan dengan ilmu komputer. Ya. Jadi ya tentu saja Anda kan kuliah di Fakultas Ilmu Komputer ya. Jadi mau tidak mau fisikanya ya fisika yang berkaitan dengan itu. Kalau yang tidak berkaitan dengan itu nanti koneksi dengan kuliah-kuliah Anda berikutnya itu juga tidak ada gitu ya. Bentar. Ada yang baru masuk ini tadi. Nah ini ya. Nah ini adalah komposisi nilai yang saya tawarkan. Tentu saja ini tidak keputusan akhir ya, ini bukan merupakan keputusan final. Jadi saya berharap Anda bisa mengusulkan yang sekiranya menguntungkan mahasiswa. Pak, kalau tugasnya 80% saja Pak, UTS 10%, UASnya 10%. Nah itu memang menguntungkan mahasiswa, namun itu tidak proporsional ya. Nah, jadi silakan ini Anda tawar, tetapi tentu saja nanti saya yang akan memutuskan akhirnya bagaimana. Ya. Nah, bagaimana cara menentukan ini, Pak? Nah, untuk menentukan ini nanti saya akan buka forum di Kulino ya. Kemudian Anda isi
sehingga nanti saya akan bisa mensurvei nilai untuk fisika 1 ini komposisinya seperti apa, ya. Nah, itu. Jadi menurut saya idealnya itu tugasnya 40, Pak. UTS-nya 30, UAS-nya 30. Nah, itu boleh, ya. Usahakan tidak kurang dari 25. Jadi misalkan Pak, tugasnya 50% saja, Pak. UTS-nya 25, UAS-nya 25. Boleh seperti itu. Tapi ingat ya, semakin tugasnya banyak, misalkan 50%, konsekuensinya, kalau misalkan ada 4 tugas, Anda hanya mengerjakan 3, ya tetap saya nilai 3/4 ya, 3 tugas dari 4 tugas. Artinya nanti rata-ratanya ya pembagiannya saya bagi 4, karena tugasnya ada 4. Jadi kalau ada 4 tugas, Anda cuma mengerjakan 3 ya, saya jumlahkan ketiganya, pembaginya tetap 4. Seperti itu. Paham sampai sini? Paham, Pak. Paham, Pak. Paham, Pak. Nah, menindaklanjuti apa yang saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa perubahan kurikulum ini mengubah tatanan kuliah di Udinus. Tentu saja saya sadari bahwa yang mengambil mata kuliah fisika 1 ini adalah mahasiswa tingkat atas, dan sebagian di antara Anda saya yakin adalah mengulang, ya. Nah, saya punya kebijakan terkait kuliah saya. Kebijakannya adalah selama presensi Anda memenuhi, tugas semua dikumpulkan, UTS Anda ikuti dan Anda kerjakan semampu Anda, UAS Anda ikuti dan Anda kerjakan semampu Anda minimal dapat nilai C dari saya. Jadi, misalkan Anda benar-benar ilfil, nggak suka fisika, ya sudah Anda ikuti saja kuliah saya, ada PR, 4 PR, Anda kerjakan keempat-empatnya, UTS Anda kerjakan sebisa Anda, UAS Anda kerjakan sebisa Anda, saya memberi jaminan Anda dapat nilai C dari saya. Itu nilai minimal ya. Pak, semisal dari 4 tugas, saya cuma mengerjakan 2. Bagaimana, Pak? Nah, berarti syarat minimalnya gugur. Ya. Dari 4 tugas, Anda cuma mengerjakan 2. Itu pun kalau UTS Anda, UAS Anda nilainya bagus. Tapi kalau UTS UAS Anda nilainya pas-pasan, ya bisa jadi tidak C, tapi melorot jadi D. Ya. Nah, nilai C juga bisa jadi nilai A, nilai AB. Caranya gimana, Pak? Ya, 4 tugas itu nilainya bagus, UTS-nya nilainya bagus, UAS-nya bagus. Tentu saja dapat nilai A atau AB. Paham sampai sini? Paham, Ya. Pak. Paham, Pak. Jadi intinya, selama kuliah saya tidak mau Anda menyerah di tengah jalan. Waduh, males kuliahnya Pak Wahyu membosankan. Habis pertemuan kesekian sudah nggak pernah ikut kuliah, tugas nggak pernah ngumpulkan. Nah, kalau seperti itu gimana saya bisa memberi Anda nilai C? Ya, itu nilai minimal. Nah, tentu saja kalau Anda semangat belajarnya, tentu saja itu akan berkaitan dengan nilai akhir Anda. Selama ini ya, mahasiswa yang saya ajar, saya perhatikan, asalkan nurut dengan kuliah saya 1 semester, nilainya bagus. Nurut itu bagaimana? Misalkan saya minta latihan soal dikerjakan, contoh soal dikerjakan ulang. Nah, itu nilai ujiannya bagus. Nah, itu mereka nurut. Kenapa Pak nilainya bagus? Ya karena ujian-ujian itu saya ambilnya dari tugas, dari contoh soal, ya, tidak keluar dari itu. Jadi kalau ada contoh soal, latihan soal, ya Anda kerjakan, ada PR Anda kerjakan sendiri, ya
Nah, UTS-nya yang keluar ya itu saja, UAS-nya yang keluar ya itu saja gitu. Nah, jadi selalu saya tekankan ikuti kuliah saya dengan sungguh-sungguh, ada PR dikerjakan dengan kemampuan sendiri. Pak, kalau diskusi dengan teman bagaimana Pak? Boleh diskusi dengan teman, asalkan tidak hanya menyalin pekerjaan teman Anda. Anda boleh jawaban Anda dengan jawaban teman Anda untuk PR itu sama boleh. Tapi jangan hanya menyalin, Anda harus tanya, ini caranya bagaimana kok bisa dapat seperti itu? Cara ngerjakannya kok sampai dapat hasil dengan nilai itu caranya bagaimana? Ya. Saya nanti bisa melihat ketika UTS dan UAS, mana-mana mahasiswa yang memang PR-nya mengerjakan sendiri, mana-mana yang ujiannya itu PR-nya menyontek temannya ya. Jadi itu kisi-kisi dari saya ya. Kalau selama ini di antara Anda belum ada yang pernah kuliah dengan saya, ya itu kisi-kisinya Anda ikuti kuliah saya dengan baik. Contoh soal, latihan soal, PR, kerjakan dengan baik. Saya yakin UTS UAS Anda bisa melalui dengan nilai baik. UTS UAS nilainya baik, PR Anda kerjakan semua, itu minimal B kalau dari saya ya. Saya bisa membuat statement seperti itu karena saya sudah mengajar beberapa tahun kuliah fisika. Saya bisa melihat kalau misalkan mahasiswa-mahasiswa yang pas-pasan tapi dia itu PR-nya lengkap, kemudian dia mau latihan soal dan mengerjakan PR dengan dikerjakan ulang dengan kemampuan sendiri itu minimal B biasanya. Nah, itu saya harap Anda semua di kelas saya bisa seperti itu. Saya ingin kuliah fisika 1 ini tidak menjadi beban untuk Anda. Ya. Makanya saya berharap semuanya lulus dan lolos. Tidak hanya dapat nilai C, tapi nilai B. Minimal nilai B. Paham ya semuanya? Paham, Pak. Nah. Kemudian ini buku rekomendasi kuliah ya. Tapi ini sebagai wawasan saja. Saya yakin saya pernah jadi mahasiswa ya, jadi saya pernah menilai diri saya sendiri. Pak, malas Pak baca buku gitu Pak, wis mata kuliahnya fisika, bahasanya bahasa Inggris, banyak rumus ya. Ini jadi saya tampilkan ke Anda untuk ngasih tahu saja buku-buku yang saya pakai ini. Tapi Anda belajarnya bisa dari slide saya saja ya. Slide saya itu nanti saya bagikan di Kulino. Jadi Anda belajar lewat slide yang saya bagikan di Kulino saja, dan nanti ada video yang saya akan bagikan. Videonya nanti adalah video yang membahas tentang kuliah dan video dari tahun lalu. Jadi tahun lalu itu karena fisika itu masih diajarkan di semester 1, artinya kelas yang dibuka banyak. Nah, karena kelas yang dibuka banyak, dosen yang mengajar banyak. Nah, di kuliah fisika 1 itu tim dosennya membuat video-video kuliah. Nah, itu nanti akan saya bagikan ke Anda. Jadi, Anda nanti selain dapat materi dari saya, Anda juga bisa belajar dari materi dosen-dosen fisika yang lain ya. Pak melihat Pak Wahyu ini Pak sama-sama cowoknya bosen. Nah, nanti ada Bu Wise, ada Bu Nina ya. Anda mungkin nanti biar bisa refreshing, biar nggak jenuh lihat Pak Wahyu saja gitu ya. Nah, itu bisa nanti di sana. Saya akan bagikan materi-materi dari dosen-dosen lain. Tentu saja materi-materi itu karena kami tim dosen, artinya materi itu seragam. Jadi bab 1 yang diajarkan
dosen-dosen semuanya sama. Bab 2 juga sama, bab seterusnya sama. Artinya materi yang saya sampaikan dengan materi yang disampaikan Bu Wise dan yang lain-lain nanti sama. Paham ya sampai sini? Paham, Pak. Nah, ini kontraknya, kontrak kuliah. Jadi nanti saya akan buka survei di forum diskusi kulino ya. Surveinya nanti silakan Anda, saya akan ngasih pilihan A, B, C, D, E, nanti Anda pilih untuk komposisi nilainya ya. Nah, itu. Sampai sini dulu ada yang ingin bertanya? Yang ingin bertanya tidak? Tidak, Pak. Belum ada ya. Baik, saya akan masuk ke pembahasan pertama tentang pengenalan ya. Ini pendahuluan. Kenapa sih kita itu perlu belajar fisika meskipun kita ini saat ini masuknya di program teknik informatika. Nah, ini sering ditanyakan mahasiswa. Kenapa sih Pak? Wong saya jurusannya teknik informatika kok perlu belajar fisika. Nah, yang perlu Anda pahami ya, dunia ini mengalami beberapa kali perubahan ya. Nah, kalau Anda ikuti sejarahnya, itu dari yang pertama revolusi industri 1.0 ini ya, di mana ini mulai marak adanya mesin-mesin industri ya. Ditemukannya itu berdasarkan diawali oleh mesin uap. Dengan adanya mesin uap, itu mesin-mesin produksi itu banyak berkembang. Nah, setelah itu revolusi industri 2.0 ini mulai banyak industri mesin-mesin yang tadinya di revolusi industri 1 ini banyak semakin berkembang yang mana dimanfaatkan untuk produksi massal ya. Untuk pembangkit energi dan lain-lain ya, yang mana kemudian dilanjutkan dengan revolusi industri 3.0 ini mulai masuk komputer ya, otomatisasi dari industri yang ada di 2.0. Dan yang terakhir yang saat ini, maksudnya terakhir itu yang saat ini ya, yang saat ini sekarang ini kita hadapi adalah revolusi industri 4.0 ya. Yang mana ini sudah menggabungkan antara otomatisasi komputer ya dengan Internet of Things dan network ya. Jadi revolusi industri 4.0 ini menerapkan otomatisasi yang dilakukan oleh mesin tanpa menggunakan tenaga manusia. Nah, mungkin di antara Anda kebanyakan lahir di pertengahan tahun 90-an atau akhir 90-an ya. Nah, saya lahir di akhir tahun 80-an. Nah, di sana saat saya remaja, saya masih ingat saya itu mengalami masa di mana HP pertama kali booming ya. Yang HP tersebut itu ukurannya besar-besar, sebesar batu bata ya. Nah, saya dulu pertama punya HP itu Sony Ericsson yang hanya bisa untuk SMS sama telepon. Nah, semakin ke sini Anda pasti menyadari bahwa HP yang dulunya hanya bisa SMS dan telepon sekarang berubah ya, ini dia ada perubahan. Nah, sekarang kalau Anda ingat ya, di awal 2000-an itu hanya bisa mengirim SMS ya, atau dulu mungkin telepon saja ya, kemudian bisa mulai mengirim SMS, kemudian bisa mengirim gambar ya, kemudian bisa digunakan untuk internet. Nah, sekarang HP sekarang sudah bisa digunakan untuk apapun, bahkan manusia sekarang bisa dibilang tidak bisa lepas dengan HP ya. Nah, ini Anda lihat bahwa semua ini teknologi yang ada di HP Anda ini berkaitan dengan 9 poin ini ya, yang mana ini Anda pelajari juga di kampus ya. Nah,
Nah, ini Anda juga perlu tahu bahwa ada yang namanya generasi alfa, generasi milenial, dan sebagainya. Ini memiliki perbedaan dengan generasi-generasi yang seumuran dengan saya atau generasi-generasi yang di atas saya. Ya. Nah, Anda sekarang berada di generasi milenial dan nanti akan menghadapi yang namanya generasi alfa. Tiap generasi itu tentu saja akan ada perbedaan, ya. Perbedaan-perbedaan itu harus dihadapi dengan kematangan berpikir. Saya contohkan dosen senior di Udinus, ya, dosen senior saya juga itu pernah menyampaikan ke saya bahwa beliau itu kan kelahiran tahun 60-an ya, dengan saya yang kelahiran tahun 80-an. Tentu saja berbeda bagaimana cara menghadapi teknologi, bagaimana memanfaatkan teknologi, dan lain-lain. Nah, Anda pun demikian besok. Anda sebagai generasi milenial besok akan menghadapi manusia-manusia generasi alfa. Nah, pola pikir harus Anda ubah menjadi out of the box, ya, penuh kreativitas, inovatif, generatif, ya, dan beradaptasi dengan teknologi baru. Nah, caranya bagaimana agar Anda bisa menghadapi revolusi industri 4.0 dan menghadapi generasi alfa? Caranya adalah dengan cara menguasai teknologi. Cara menguasai teknologi bagaimana? Yaitu menguasai ilmu pengetahuan. Nah, jadi Anda kuliah di Udinus, jurusannya teknik informatika, ya. Nah, Anda harus bisa menguasai ilmu pengetahuan yang ada di jurusan itu, ya. Jadi tidak hanya belajar tentang komputer, software, hardware, ya, tapi behind the scene komputer itu ada apa, Anda juga harus tahu, ya. Bagaimana mekanisme komputer itu bekerja di hardware, ya, motherboard itu misalkan, ya, secara kelistrikan, bagaimana komponen-komponen di MCB itu bisa bekerja dan lain sebagainya, itu bagian dari ilmu pengetahuan juga, ya. Makanya di sini tidak hanya melulu belajar tentang ilmu komputer, behind the scene ilmu komputer ini salah satunya fisika juga harus Anda pahami. Nah, jadi sekarang kita masuk ke urusan kita, ya, ke dalam bisnis kita. Apa pentingnya fisika dalam ilmu komputer, ya? Nah, Anda pasti familiar dengan ini semua, ya. Tentu saja ini mungkin beberapa tahun lagi sudah tidak seperti ini, ya. Anda lihat ini adalah desktop komputer, ya, yang di dalamnya terdiri atas beberapa buah komponen, ya. Kemudian juga ada komponen pendukung lainnya. Nah, dari sini Anda mungkin familiar karena Anda jurusannya adalah teknik informatika. Tapi Anda paham tidak bahwa komponen-komponen ini bekerja berdasarkan teori fisika, ya. Ada teori tentang listrik, ada teori tentang magnet, ada gelombang elektromagnet, material-material komputer. Nah, ini adalah sesuatu yang tidak dapat diabaikan dalam ilmu komputer. Anda katakanlah seperti ini, ya. Anda mendengarkan musik pakai handphone, smartphone. Headset yang Anda pakai sudah tidak pakai kabel, ya, wireless. Nah, itu bagaimana bisa tanpa kabel suara dari HP Anda masuk ke headset Anda? Nah, itu pakai gelombang elektromagnet. Kemudian juga bagaimana alat-alat ini bisa bekerja? Nah, itu pakai listrik. Nah, bagaimana komponen-komponen di dalam desktop ini bisa bekerja? Nah, itu juga ada konsep magnet di dalamnya. Nah, jadi meskipun Anda belajar ilmu komputer, ya, tapi perangkat-perangkat ini yang Anda gunakan di ilmu komputer ini
pada dasarnya bekerja berdasarkan asas fisika. Sampai sini bisa diikuti? Bisa, Pak. Ya, saya lanjutkan. Nah, ini kalau kita bicara software, ya, maka fisika ini akan memberikan efek realistis terhadap paket aplikasi, pengolah grafik, dan sinyal suara. Saya contohkan ya, di zaman saya sekolah dulu, saya main game ini, Winning Eleven di PS1. Kalau ada di antara Anda yang main PS, mungkin Anda ada tidak yang pernah ngalamin main PS1 di sini, di kelas saya ini? Ada tidak? Ada, Pak. Ada, Pak. Ada ya. Nah, Anda bandingkan gambar grafik di PS1 dengan PS2. PS2 itu sudah jauh berbeda gambar grafiknya. Main ini ya, Winning Eleven. Anda bandingkan lagi dengan PS3 dan sampai yang terbaru ini PS5. Bandingkan bagaimana realistisnya gambar yang ada di video game. Bagaimana bisa menampilkan figur seperti contohnya Cristiano Ronaldo atau Lionel Messi, begitu miripnya. Nah, itu bagaimana caranya? Nah, itu mereka pakai ilmu fisika ya untuk memberikan efek realistis. Banyak ini. Apa Pak kaitannya? Ya, kalau Anda belajar fisika ya di jurusan fisika, nanti Anda belajar yang namanya pencahayaan. Kemudian Anda belajar tentang image processing ya. Anda belajar tentang bagaimana memodelkan sebuah sistem menggunakan persamaan fisika. Nah, itu semua dipelajari di fisika ya. Anda sebagai pengguna teknologi hanya tahu, oh iya, PS5 sekarang bagus grafiknya, ya, gambarnya bagus dibandingkan dengan PS1 atau PS2. Nah, tapi orang-orang pengembangnya itu ini ya, mati-matian menggunakan konsep ini untuk membuat programnya. Ini jadi saya berharap itu Anda tahu sebenarnya tidak hanya menggunakan ya, tapi sebenarnya secara konsep bagaimana sih itu bisa dibuat, itu kok bisa serealistis itu bagaimana. Nah, itu adalah salah satu implementasinya adalah karena ilmu fisika ya. Nah, ini contoh yang lain seperti yang saya sampaikan tadi ya. Kalau Anda misalkan bermain biliar ya, Anda bermain game biliar, bagaimana komputer Anda itu bisa mensimulasikan ini ketika diberikan kekuatan tertentu, nanti bolanya ini lari dengan kecepatan tertentu, pantulannya bisa mengarah kemana. Nah, itu bagaimana? Nah, ini pakai ilmu fisika ya. Ini ketika sudutnya tertentu, ini nanti ketika bertumbukan, maka bola putihnya akan lari kemana, bola kuningnya akan lari kemana. Nah, ini ilmu fisika ya. Nanti kekuatan pukulan nanti berpengaruh pada kecepatan bola, ya. Tumbukannya bergantung pada kecepatannya ini. Nah, ini semua dipelajari di fisika. Ya. Konsep gerak, konsep gaya, konsep gesekan, konsep momentum, ya, konsep Snellius, hukum Snellius ini diterapkan dalam sebuah pembuatan game. Nah, ini nanti beberapa di antaranya Anda pelajari di fisika 1 ya. Ada tentang gerak, tentang gaya, tentang gesekan, momentum, ini Anda pelajari di fisika 1. Nah, ini tadi yang saya ceritakan ya, tentang bagaimana game sepak bola ya, Winning Eleven atau PES atau FIFA ya, kalau zaman sekarang ini dibuat. Nah, ini menggunakan konsep-konsep ilmu fisika. Nah, ini materi pertama yang saya sampaikan ya, karena memang terbatas. Tadi harusnya kita kuliah pukul 12:30, tapi karena ada urusan, saya baru bisa hadir 1:30 dan ini sudah mau habis waktunya jam 2:10. Nah, sebelum
saya akhiri kuliah kita hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan atau disampaikan? Silakan. Ada? Belum ada, Pak. Belum ada. Belum ada, Pak. Belum ada ya. Nah, nanti saya minta tolong ya, di antara Anda ada yang bersedia jadi komting kelas. Ya. Nah, komting kelas nanti setidaknya dapat membantu saya untuk memfasilitasi jika ada di antara teman Anda yang semisal orangnya itu tidak percaya diri, malu-malu mau tanya Pak Wahyu sungkan, bisa lewat komting. Atau misalkan nanti ada di suatu hari itu jadwal kuliahnya bertepatan dengan hari libur, nanti komting yang memfasilitasi musyawarah di antara Anda kapan jadwal pengganti dan lain-lain sebagainya. Nah, ini sebelum saya tutup, ada yang mau menawarkan diri atau tidak jadi komting? Atau saya tunjuk saja ya? Kalau saya tunjuk, mau ya? Nanti? Nggak susah kok tugas komting, ya? Masa gitu keberatan? Ada yang mau enggak? Ya, karena diam saja, nanti saya berikan waktu ya sampai pertemuan berikutnya. Silakan Anda pikirkan matang-matang ya. Nah, nanti kalau misalkan tidak ada yang bersedia ya, saya akan tunjuk di pertemuan berikutnya ya. Nah, kenapa sih Pak? Apa keuntungannya jadi komting ya? Ya, tentu saja keuntungannya ya Anda bisa kenal teman-teman Anda yang pertama. Yang kedua, saya bisa kenal Anda ya. Nah, kalau saya bisa kenal Anda, ya tentu saya bisa perhatian ke Anda ya. Tentu saja maksudnya bukan berarti saya tidak perhatian ke seluruh mahasiswa, tapi kan dengan kuliah daring seperti ini ya, kita tidak bisa bertatap muka secara langsung, interaksi kita juga tidak semaksimal yang kita mau, artinya kesempatan untuk mengenal Anda lebih itu kan juga tidak sebanyak pertemuan daring ya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi saya tidak memaksa, tapi nanti kalau memang tidak ada ya saya akan tunjuk salah satu dan saya pastikan tidak merepotkan Anda. Jadi, itu hanya untuk agar kelas ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita inginkan, semuanya lancar, komunikasi kita lancar, dan Anda semua bisa mendapatkan nilai yang Anda inginkan di kuliah ini. Seperti itu ya. Baik, sebelum saya tutup, ada yang ingin disampaikan? Ya, jika tidak ada, saya cukupkan kuliah hari ini ya. Insya Allah kita akan bertemu di pertemuan kedua besok. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.